Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya Pak Ustadz tentang keresahan saya tentang jodoh. Di mana dalam Islam kan terdapat 3 kriteria yang harus dipertimbangkan dalam mencari calon suami, seperti fisik, agama, dan materi. Kira-kira kalau dihadapkan dengan 3 pilihan laki-laki tersebut dan diantaranya mereka mempunyai poin plus masing-masing di antara ketiga cowok tersebut. Namun biasanya kan kita dianjurkan untuk memilih yang agamanya baik. Namun setelah saya mencoba mengenal lebih luas tentang sifat dan cara ia memahami wanita, ada hal yang membuat saya ragu. Pertanyaan saya, mana dari mereka yang harus dan paling utama yang saya pilih? Dan izin Pak Ustadz untuk amalan yang bisa dilakukan agar bisa bertemu dengan jodoh yang tepat di waktu yang tepat. Jadi belum pernah dekat dengan siapapun yang serius begitu? Atau pernah dikecewakan jangan-jangan? Iya, 7 tahun putus. 7 tahun? Ya, terus putus, abis itu dideketin sama 3 ini Pak Ustadz. Yang satu menurut saya bagus dalam materi, yang kedua menurut saya agamanya bagus, yang ketiga bisa memahami, cuman untuk agama agak kurang gitu. Iya. Yang 7 tahun itu gimana ceritanya? Kok bisa berakhir dan kandas begitu? Kalau mantan saya yang 7 tahun itu, dia mungkin karena umur kita juga masih muda, dia masih fokus untuk karir. Sedangkan saya ngerasa kalau misalnya saya sama dia tuh nggak ada masa depannya gitu. Jadi ya udah, kita fokus sama jalan kita masing-masing. Saya juga lagi bingung nih Pak Ustadz, di antara 3 ini kan menurut saya tuh kayak. Jadi yang satu gimana? Yang satu agamanya bagus. Iya. Yang kedua materinya bagus. Materinya bagus. Yang ketiga fisiknya. Fisiknya bagus. Jadi di 3 orang yang berbeda nih. 3 orang yang berbeda. Oke. Ada nggak yang agamanya bagus, materinya bagus, fisiknya bagus? Sekaligus gitu satu orang itu, ada nggak? Ada, tapi lagi pesantren. Ada, tapi lagi mesan. Oh, ini ibu. Ini ibu mamanya? Iya. Oh, mamanya. Coba mau nanya sama mamanya deh. Kalau menurut saya, ya membesarkan anak diri sendiri tanpa suami. Iya. Sedangkan suami udah nggak sama saya, takutnya namanya kita manusia hidup nggak tahu. Kadang saya juga sakit, saya kepenginnya anak saya nikah gitu dengan menemukan suami yang baik dan agama yang baik gitu. Iya. Cuman sekarang yang lagi baik ini sedang di pesantren. Cuman saya nggak tahu kapan dia pulangnya. Ada yang baik katanya, lagi pesantren. Tapi kapan pulangnya nggak tahu katanya gitu. Jawab ya. Oke, 3 saja tentang jodoh. 1, jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Banyak orang yang sibuk mencari yang terbaik, tapi lupa menjadi yang terbaik. Padahal seseorang yang baik akan bertemu dengan yang baik, dan seseorang yang buruk pun bertemu dengan yang buruk. Fokusnya perbaiki diri, nanti Allah perbaiki siapa orang yang datang ke dalam hidup kita. Yang kedua, jangan khawatir urusan jodoh. Surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi jodoh itu kekuasaan siapa? Allah. Ayat yang lain, surat An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah seseorang yang sendirian di antara kamu. Jikalau mereka miskin, maka Allah akan kayakan. Banyak orang yang menunda untuk menikah, khawatir urusan apa ini? Jari ini namanya. Banyak orang pusing khawatir urusan uang. Padahal an-nikahu miftahu rizki. Nikah itu kuncinya rezeki. Maka jangan khawatir bab itu. Mau sampai kapan kita mencari yang sempurna? Karena cinta itu dihadirkan bukan untuk yang sempurna, tapi cinta itu dihadirkan untuk menyempurnakan yang tidak sempurna dalam kehidupan kita. Pilih yang soleh. Walaupun materinya
kurang. Materi bisa dicari. Pilih yang soleh walaupun parasnya kurang. Dan ingat, laki-laki itu kemuliaannya ada pada pekerjaannya, keberkahannya ada pada geraknya, muruahnya itu ada pada kemuliaan dia berusahanya. Maka harus cari yang mau berusaha, teteh. Cari pasangan yang punya potensi rezeki baik, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, itu potensi untuk bisa mendapatkan rezeki yang lebih baik. Terakhir, doa sama Allah. Karena yang membolak-balikan hati itu adalah Allah. Tikung di sepertiga malam. Wah. Datangi Allah di sepertiga malam. Jodoh itu rezeki. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan setiap urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluar atas setiap kesulitannya. Semoga teteh dipertemukan dengan jodoh yang soleh, yang lembut hatinya, baik akhlaknya, cakep wajahnya, banyak duitnya, minimal anak orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanahnya banyak ya. Itu kan yang teteh mau kan? Itu kan. Coba dikurangi aja, kurangi ekspektasinya, perkuat persepsi dalam dirinya untuk lebih baik dalam hidupnya, insya Allah. Ini kan aku udah kajian ketiga ya, karena udah pernah juga sebelumnya ketemu sama Ustadz Hilman. Pasti tenang banget sih sama jawaban-jawaban dia. Yang dia tuh ngerti banget harus apa. Dia tuh tahu kayak kondisi kita tuh harus diapain, sampai pulang dengan keadaan oh iya gue harus gini gitu. Ibu itu atap dunia, kunci surga. Berbuat baiklah kepada ibumu, niscaya dunia akan berbuat baik kepada dirimu. Sungguh di antara nikmat yang paling besar dalam hidup kita adalah saat kita masih memiliki ibu dalam hidup, saat kita masih mendapatkan doa ibu selama hidup. Percayalah, ibu itu sosok yang mulia. Dia berbisik di bumi yang mengaminkan malaikat, yang mengijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berhenti mendoakan ibumu, dan jangan pernah berhenti berbuat baik kepada ibumu. Semoga kita semua menjadi anak yang terus membahagiakan ibunda kita. Dan untuk bunda yang sudah menjadi ibu, semoga bisa belajar jadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Ya Allah, muliakanlah ibunda kami. Jika ibu kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Jika ibunda kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan ibunda kami taman di antara taman surgamu. Ya Allah, sayangi ibu kami sebagaimana ibu kami begitu sayang kepada kami. Tidak mungkin ada kami sampai di titik ini kalau tidak ada kebaikan dari ibu kami. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like dan subscribe channel Dakwah Islam. Terima kasih.